tibalah kita pada perdebatan yang kita tunggu, debat konstitusi. Yang nantinya akan mempertemukan dua debaters dari tim Imam Bojol dan juga tim Buya Hamka. Untuk itu marilah kita panggil tim pro. Tim pro dari tim Imam Bojol. Pada tim Imam Bojol, silakan mengambil tempat yang telah ditetapkan. Dalam memulai kita panggil lawan berpikir dari tim Imam Bojol, dari tim kontra menghadirkan tim dari Buya Hamka. Pada tim Buya Hamka silakan mengambil tempat yang telah ditetapkan. Sebelum perdebatan kita mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait mekanisme perdebatan pada saat sekarang ini. Langkah pertama, saya akan menanyakan terlebih dahulu beralih kepada tim pro. Apakah tim pro benar membangun ranah argumentasi dengan mosi apakah peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin poligami bagi pegawai negeri sipil perlu dipertahankan atau direvisi? Benar? Beralih kepada tim kontra, apakah benar membangun ranah argumentasi sesuai dengan mosi yang ditetapkan? Benar. Masuklah kita kepada tahapan yang kedua. Kita akan memulai perdebatan antara tim kontra dan juga tim pro. Terkait mekanisme perdebatan, pertama kita terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama sesi opening statement. Sesi opening statement ini terdiri dari 5 menit, tidak diperkenankan untuk interupsi. Sesi kedua yaitu babak bidasan. Ketika babak bidasan ini diperkenankan untuk interupsi dengan jangka waktu itu 5 menit. Selama 5 menit tidak diperkenankan interupsi di 1 menit pertama dan 1 menit terakhir. Perdebatan interupsi diperbolehkan sebanyak 3 kali dengan 1 kali penolakan. Sesi ketiga yaitu sesi closing statement dengan jangka waktu 2 menit, tidak diperkenankan untuk adanya interupsi. Pada tim pro apakah ada yang dikeragui? Ya. Tim kontra ada dikeragui? Tidak. Jika tidak ada, kita akan mulai perdebatan. Inilah perdebatan debat konstitusi antara tim Imam Bojol dan juga tim Buya Hamka. Tepuk tangan yang meriah untuk berhenti. Kita akan memulai dari tim pro. Apakah tim pro pembicara pertama dari tim pro sudah siap? Siap. Waktu akan berjalan ketika kalimat pertama diucapkan. Kepada pembicara pertama dari tim pro disilakan. Terima kasih moderator. Dewan juri yang terhormat. Kami menyadari bahwa perdebatan ini bukan hanya soal setuju atau tidak setuju, tetapi tentang bagaimana sebuah regulasi dapat memberikan kepastian arah serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Karena itu, dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab, kami akan menyampaikan argumentasi kami untuk kami mendukung posisi kami bahwa peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 layak untuk dipertahankan. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan kami dari tim kontra, perkenalkan kami dari tim pro, saya Dimas selaku pembicara pertama dan rekan saya Gilang Perdana Putra dan Abdul Hadi. Kami dari tim pro menyatakan dengan tegas bahwa peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin poligami bagi pegawai negeri sipil perlu dipertahankan. Sikap ini berdiri tanpa dasar. Regulasi ini merupakan bentuk pengaturan negara yang jelas terhadap praktik poligami agar tidak dilakukan secara sembarangan. Peraturan pemerintah ini juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 memberikan hukum bagi suami untuk istri lebih dari seorang, asalkan memenuhi syarat tertentu dan diizinkan oleh pengadilan. Artinya, negara mengakui namun mengawasi juga secara ketat. Dewan juri yang terhormat, peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 juga mempertegas mekanisme tersebut, khususnya bagi PNS melalui persyaratan administratif, pembuktian kemampuan ekonomi, surat persetujuan istri dan penilaian moral, etik dan instansi. Ini menunjukkan bahwa aturan ini bukan membuka pintu lebar-lebar, tetapi justru menjadi instrumen kontrol untuk mencegah poligami yang ilegal yang merugikan keluarga dan merusak citra PNS itu tersendiri. Dewan juri yang terhormat, selain PP, peraturan pemerintah itu juga hadir untuk melindungi istri dan anak agar hak-hak mereka tetap mendapatkan kepastian hukum, baik secara nafkah, keadilan maupun status sosial. Di tengah keberagaman budaya dan ajaran agama di Indonesia, aturan ini menjaga keseimbangan antara nilai budaya,
norma agama dan ketertiban hukum. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Pro sangat amat menegaskan untuk tetap mempertahankan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 ini perlu dipertahankan. Bukan sekadar mempertahankan aturan lama, tetapi akan menjaga pagar hukum agar tetap praktik kami berjalan teratur, bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak manapun. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ada tambahan? Cukup? Kita akan beralih kepada tim kontra. Apakah pembicara pertama dari tim kontra sudah siap? Waktu akan berjalan ketika kalimat pertama diucapkan. Kepada pembicara pertama dari tim kontra, disilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim kontra yang beranggotakan Muhammad Afif, Fuad Fasya, dan saya sendiri Rafida Dini Lestari selaku pembicara pertama yang pertama kalinya menyatakan penolakan terhadap mosi perdebatan hari ini, yaitu apakah peraturan nomor 45 tahun 1990 tentang izin poligami bagi pegawai negeri sipil perlu dipertahankan atau direvisi. Kami dari tim kontra menolak keras dan menuntut revisi total terhadap peraturan ini karena regulasi ini sudah ketinggalan zaman, tidak relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan syarat dengan diskriminasi gender yang mencolok. PNS pria diizinkan melakukan poligami dengan prosedur izin tertentu, tetapi PNS wanita secara eksplisit dilarang menjadi istri kedua atau selir. Hal ini tertuang jelas dalam pasal 4 ayat 2 yang memperkuat ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dilihat dari perspektif filosofi yang mendasar, regulasi ini bertentangan langsung dan fundamental dengan Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1 yang menjamin hak kesetaraan bagi setiap warga negara di depan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Mempertahankan berarti mempertahankan ketidakadilan yang bertentangan dengan jiwa. Peraturan ini justru memicu konflik keluarga berkepanjangan, peningkatan angka perceraian yang signifikan di kalangan PNS, ketidakadilan ekonomi kronis bagi istri pertama dan anak-anak, serta gangguan profesionalisme PNS yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik kepada masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga poligami seringkali menghasilkan ketidakharmonisan emosional dan psikologis yang merusak fundamental sosial bangsa. Yuridis dari peraturan ini melanggar konsekuensi cadau yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi serta tidak selaras sama sekali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menekankan integritas moral, profesionalisme, dan kesetaraan gender sebagai persyaratan utama ASN modern. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu, revisi peraturan ini bukan sekadar opsi, melainkan keharusan mendesak untuk menyesuaikan regulasi dengan nilai keadilan kontemporer, menghapus seluruh bentuk ketidakadilan dan menjadikan PNS sebagai teladan nyata dalam mewujudkan kesetaraan hak asasi manusia di era reformasi dan demokrasi yang semakin matang di Indonesia saat ini. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada pembicara kedua dari tim Pro. Apakah pembicara kedua dari tim Pro sudah siap? Siap. Waktu akan berjalan ketika kalimat pertama diucapkan. Kepada pembicara kedua dari tim Pro, disilakan. Terima kasih moderator. Dewan Juri yang kami hormati, serta rekan tim oposisi dan seluruh audiens. Hari ini kami berdiri di sini membawa satu keyakinan yang tidak sekadar berdasar opini saja, tetapi bertumpu pada konstitusi, undang-undang, dan akal sehat bernegara. Bahwasannya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 adalah regulasi yang sah, perlu, dan justru menyelamatkan integritas keluarga serta moralitas aparatur negara. Oleh statement itu, kami sebagai tim Pro menyatakan bahwasanya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 harus tetap dipertahankan. Sebagai tim Pro, kami berdiri di sini untuk menegaskan bahwa peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 bukan hanya sekadar produk hukum administratif saja, tetapi pagar konstitusional yang melindungi martabat keluarga Indonesia dan integritas aparatur negara. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 28B ayat 1 memberikan hak berkeluarga kepada
kepada setiap warga negara. Konstitusi pada saat yang sama melalui pasal 28J memerintahkan negara untuk mengatur pelaksanaan hak itu agar tidak merusak moral, ketertiban umum, serta nilai agama. Inilah, silakan saudaraku. Ya, bisa masuk, disilakan. Dikatakan stabil. Berdasarkan survei independen justru membuktikan konflik rumah tangga di kalangan PNS, poligami berizin meningkat secara drastis serta merusak produktivitas birokrasi. Terima kasih. Oke, silakan lanjutkan argumentasinya. Melalui pasal 28J memerintahkan negara untuk mengatur pelaksanaan hak itu agar tidak merusak moral, ketertiban umum dan nilai agama. Inilah dasar yang memberikan legitimasi penuh terhadap keberadaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 bahwa kebebasan tidak boleh berubah menjadi kelonggaran dan hak tidak boleh menjelma menjadi penyalahgunaan. Dewan juri yang kami hormati, harus kita akui bahwasannya seorang PNS bukan warga negara biasa. Mereka adalah wajah negara. Mereka menerima gaji dari uang rakyat dan perilaku mereka termasuk dalam urusan rumah tangga berdampak langsung kepada kepercayaan publik. Oleh karena itu, negara sepenuhnya berwenang memastikan bahwa kehidupan keluarga mereka tidak bertentangan dengan etika publik dan tata nilai yang dijunjung oleh bangsa ini. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 hadir sebagai mekanisme kontrol yang tidak hanya sah melainkan wajib untuk dipatuhi. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dengan tegas menetapkan asas monogami sebagai prinsip dasar dan hanya membuka pintu poligami dalam keadaan sangat terbatas. Pada pasal 3 ayat 2 dijelaskan, poligami hanya boleh dilakukan jika memenuhi syarat ketat dan mendapat izin pengadilan. Peraturan pemerintah, silakan saudara. Ya, terus masuk, disilakan. Memang menunjukkan info bahwa ini adalah namun bagaimana ada di Kabupaten Penyelenggaraan Aktivitas Hingga Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 itu sendiri adalah diskriminasi berdasarkan dalam Perintah PNS. Ya, silakan lanjutkan argumentasinya. Poligami hanya boleh dilakukan jika memenuhi syarat ketat dan mendapat izin pengadilan. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1900 tidak menambah-nambahi, tidak memperberat dan tidak mengurangi. Ia hanya menyesuaikan peraturan tersebut bagi PNS yang memiliki standar moral dan hukum yang lebih tinggi. Poligami secara sembarangan melainkan yang regulasi membebaskan poligami secara sembarangan, melainkan instrumen pengendalian canggih memastikan setiap praktik poligami dilakukan secara bertanggung jawab penuh, mencegah maraknya nikah siri liar yang justru lebih merusak masyarakat birokrasi PNS secara keseluruhan. Secara filosofis, regulasi ini mewujudkan prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh pemuka Islam klasik seperti Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah. Secara sosiologis, yang lebih mendalam regulasi ini secara bijaksana menghormati keberagaman budaya Nusantara yang dimana sekitar 87% Silakan juga argumentasinya. populasi Indonesia beragama Islam distabilkan norma sosial yang telah mapan sejak lama, mencegah konflik horizontal yang lebih besar dan bisa timbul dari larangan total poligami yang tidak sensitif terhadap konteks budaya. Secara yuridisnya tak terbantahkan, peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 menggantikan dan memperkuat peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 dengan hierarki sanksi yang progresif juga pemecatan bagi pelanggar pasal 18. Ditambah data input dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN secara konsisten menunjukkan bahwa aturan ini berhasil mengurangi kasus poligami ilegal secara signifikan. Terima kasih. Oke, waktu habis. Kita akan beralih kepada tim kontra. Pada pembicaraan kedua dari tim kontra, apakah sudah siap? Siap. Waktu akan berjalan ketika kalimat pertama diucapkan. Kepada pembicara kedua dari tim kontra, disilakan. Terima kasih moderator. Dewan juri serta rekan debat tim pro. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah peninggalan Orde Baru yang kuno, menyebabkan instabilitas mental kronis bagi istri dan anak, serta merusak konsentrasi dan profesionalisme kerja PNS secara sistematis, secara filosofis. Peraturan ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dianut negara kita adalah keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Keadilan substantif menuntut perlakuan yang setara bagi semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Selanjutnya, regulasi ini bertentangan mendasar dengan asas monogami,
dan sebagai wujud kesetaraan hak asasi manusia untuk membangun keluarga bahagia dan stabil, di mana poligami berizin tetap menciptakan hierarki ketidakadilan yang tidak lagi relevan dengan nilai kemanusiaan universal Pancasila. Ini bukan hanya tentang pernikahan, tetapi tentang fondasi etika masyarakat, di mana setiap individu, terutama wanita, harus memiliki hak yang setara tanpa dibayang oleh norma tradisional yang sudah usang, sehingga revisi menjadi langkah esensial untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Interupsi. Ya, terus masuk, silakan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur syarat dan prosedur bagi PNS yang berpoligami. Aturan ini memperketat ketentuan dalam peraturan pemerintah yang menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan apabila ada alasan kuat, bukti kemampuan lahir batin, persetujuan istri, serta izin tertulis dari pejabat berwenang. Bukankah dengan adanya persyaratan yang ketat, mulai dari alasan syar'i atau rasional persetujuan istri hingga bukti finansial, peraturan pemerintah ini menjadi mekanisme yang lebih aman dan lebih adil dibandingkan poligami tanpa regulasi. Waktu habis, silakan ajukan rekomendasinya. Rekan tim pro sebagai lawan dan kampus serta dewan juri yang ada lagi bijaksana. Dari perspektif sosiologis yang disebutkan oleh dari tim pro, akan tetapi peraturan ini tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Perubahan peran wanita dan tuntutan masyarakat modern pada saat ini, PNS wanita adalah individu yang berpendidikan, mandiri secara finansial dan profesional. Pembatasan terhadap status pernikahan mereka adalah bentuk pembatasan hak sipil yang tidak proporsional dan tidak lagi ada hubungannya dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja mereka sebagai ASN. Secara yuridis, jelas dinyatakan pada pasal 4 ayat 1 bahwa PNS pria yang akan berpoligami wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan pada pasal 4 ayat 2 menyatakan PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat secara mutlak. Hal ini sangat tidak etis dan miris. Mengapa? Karena pada pasal 15 ayat 2 menyatakan PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 akan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Peraturan ini melanggar secara langsung prinsip merit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Prinsip merit yang merupakan fondasi manajemen ASN menuntut kebijakan dan manajemen yang adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang, termasuk jenis kelamin dan status pernikahan. Ketika sebuah peraturan berdasarkan izin perkawinan pada jenis kelamin dan secara sepihak melarang PNS wanita untuk memiliki status pernikahan tertentu, Ya, masuk, disilakan. Jika mayoritas beragama Islam dan poligami merupakan norma yang dibolehkan, mengapa tim kontra justru ingin menghapus mekanisme pengawasan yang sudah diatur? Terima kasih. Ya, silakan tanggapi. Ketika sebuah peraturan berdasarkan izin perkawinan pada jenis kelamin dan secara sepihak melarang PNS wanita untuk memiliki status pernikahan tertentu, ia secara fundamental menafikan prinsip merit yang seharusnya diterapkan oleh ASN yang profesional dan berintegritas. Dewan juri yang kami hormati serta rutan debat yang sangat kuat. Selanjutnya, untuk menguatkan argumentasi kami tim kontra, sebagaimana tercantum dalam siaran pers Badan Kepegawaian Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang penjelasan ramai isu PNS pria dapat beristri lebih dari seorang dan larangan PNS bagi menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat, menyatakan bahwa tujuan utama ketentuan mengenai izin perkawinan perceraian bagi PNS adalah agar PNS dapat melaksanakan pertanggungjawabannya sebagai abdi negara. Oleh karena itu kami menegaskan mempertahankan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 bukanlah tindakan melindungi, melainkan tindakan yang memperpanjang diskriminasi dan inkonsistensi hukum. Regulasi ini harus direvisi dan dihapus agar selaras dengan tuntutan zaman demi terwujudnya kepastian hukum di Indonesia. Selanjutnya kita akan beralih kepada babak closing statement. Kita akan pertama kepada tim pro. Closing statement diawali dari pembicara ketiga dari tim pro. Apakah pembicara ketiga dari tim pro sudah siap? Waktu akan berjalan selama 2 menit ketika kalimat pertama diucapkan. Kepada pembicara ketiga dari tim pro disilakan. Yang terhormat sekalian Dewan Juri dan rekan kami dari tim kontra. Pada pembacaan kesimpulan ini, izinkan kami dari tim pro menyampaikan rangkuman akhir dari pandangan yang sejak awal kami tegaskan. Tim kontra sangat besar menyesatkan dengan mengklaim bahwa peraturan perundang-undangan
nomor 45 tahun 1990 mendukung diskriminasi. Padahal regulasi ini justru melindungi semua pihak secara adil melalui persetujuan tertulis. Istri pertama yang secara pengikat secara hukum. Poligami bukan poligami bebas tanpa aturan apapun. Secara filosofis Pancasila sila keempat menegaskan musyawarah keluarga untuk mencapai mufakat damai. Di mana proses ini diizin dalam PP ini memastikan bahwa keputusan poligami dapat secara kolektif dan bertanggung jawab sehingga menghindari konflik yang tidak perlu dan mempromosikan harmoni dalam rumah tangga. Ini dalam bentuk keadilan yang kontekstual dan mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip kemanusiaan. Dalam perspektif sosiologis, tanpa PP ini poligami akan merusak normal sosial jauh lebih parah. Karena regulasi ini memberikan kerangka pengawasan yang mencegah penyalahgunaan dan memastikan kesejahteraan keluarga. Seperti dilihat dari Kementerian Sosial, selain itu di masyarakat mayoritas Muslim, regulasi ini menjaga kestabilan sosial dan menghormati ajaran agama sambil menjaga akses sehingga menghindari benturan antar kelompok agamis dan sekuler yang bisa memicu kestabilan nasional yang lebih luas. Yuridis, bukan BKN telah mengonfirmasi bahwa aturan ini menjadi teladan disiplin PNS dengan sanksi yang lebih efektif dalam menjaga integritas birokrasi dan tidak ada kontraksi dengan Undang-Undang 1945 karena kesetaraan diimplementasikan dalam konteks budaya Indonesia. Waktu habis. Selanjutnya kita akan beralih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Apakah sudah siap? Waktu akan berjalan selama 2 menit ketika kalimat pertama diucapkan. Kepada pembicara ketiga dari tim kontra, disilakan. Terima kasih moderator Dewan Juri yang terhormat dan Pro. Sepanjang perdebatan ini, tim kontra telah secara konsisten dan tegas menuntut revisi serta terhadap peraturan pemerintah nomor 45 tahun 90. Karena regulasi ini sudah tinggal zaman dan syarat diskriminasi gender struktural. Poin-poin krusial yang ditegaskan oleh pembicara 2 tadi mengatakan bahwa peraturan ini sama dengan keadilan substantif Pancasila dan asas monogami modern, di mana PNS wanita di dalam menjadi individual dengan ancaman pemberhentian yang tidak dengan hormat, sementara PNS pria diizinkan berpoligami. Tindakan ini adalah pembatasan hak sipil yang tidak profesional dan jelas merusak fondasi etika masyarakat modern. Oleh karena itu, kami tim kontra menegaskan mempertahankan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1960 bukanlah melindungi, melainkan tindakan yang memperpanjang diskriminasi dan inkonsistensi hukum. Solusi tim kontra adalah visi total yang menyasar untuk memastikan integritas aturan dan berlaku demi terwujudnya kepastian hukum. Dan kami menuntut agar peraturan ini disedarkan dengan tuntutan kemajuan zaman dan nilai-nilai leluhur. Revisi harus fokus menghapus diskriminasi pasal 4 ayat 2 dan pasal 15 ayat 2 agar PNS baik pria maupun wanita benar-benar mendapatkan menjalankan tanggung jawab sebagai abdi negara tanpa terganggu oleh masalah keluarga yang diakibatkan oleh diskriminatif itu sendiri. Kami menuntut kesetaraan, keadilan dan integritas ASN sejati. Sekian, terima kasih. Dengan berakhirnya kesimpulan atau closing statement dari tim kontra tadi, maka berakhirlah perdebatan antara tim Buya Hamka dan juga tim Imam Mojol. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim. Kepada kedua belah debater silakan saling bersalaman, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Silakan saling bersalaman, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Itulah perdebatan debat konstitusi antara tim Imam Mojol dan juga tim Buya Hamka. Saya Febri Rahmat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.